Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat kehidupan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minal awali muqtahimi. Nabiyuna qudwatun linnasi ladimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi ladimatun. Nabiyuna rahmatun
واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أجمل الصور يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Qur'an surah yang ke-9 yaitu surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan ia mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan ia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 18. Berdasarkan ayat ini bahwa setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, terutama yang sudah mukallaf, yakni yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah. Intinya setiap orang yang beriman, baik laki maupun wanita yang sudah mukallaf, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mau memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi. Termasuk di dalamnya adalah musola-musola yang telah kita bangun agar hendaknya dimakmurkan. Jangan sampai kita berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba membangun musola dengan menghabiskan biaya ratusan juta bahkan miliaran. Tapi ketika masjid tersebut atau musola tersebut sudah jadi, sudah beres, orang-orangnya tidak mau memakmurkan,
Ini sangat amat disayangkan. Jadi kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ataupun musola-musola yang ada di muka bumi, baik dengan meramaikan sholat berjamaah maupun dengan meramaikan pengajian rutin maupun dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, seperti memperingati hari besar Islam Maulid Nabi Isra Mi'raj, memperingati tahun baru Islam Nuzulul Quran, atau santunan anak yatim, atau penyembelihan hewan kurban di hari raya Adha dan lain sebagainya, yang keseluruhannya itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dan mereka mendirikan sholat, menunaikan kewajiban zakat, dan hanya merasa takut kepada Allah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya, siapapun orang-orang yang beriman yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah, akan senantiasa berada dalam hidayah Allah, akan senantiasa berada dalam ampunan dosa dari Allah, akan senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, dan Allah akan menjaga mereka, menjaga keselamatan mereka dari azab dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Inna Allah Ta'ala idza anzala 'ahdan minas sama'i ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, kata Nabi, maka azab Allah itu akan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Sangat amat sayang sekali ketika umat Islam umpama rame-rame bangun masjid, rame-rame bangun sholat, tapi mereka malas, ogah, tidak mau memakmurkan masjid tersebut. Padahal maksud dan tujuan dibangun masjid oleh umat Islam tidak lain tidak bukan adalah untuk dimakmurkan dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh seperti sholat 5 waktu, dan ataupun ibadah-ibadah yang bersifat ghair mahdoh, ibadah-ibadah yang bersifat sosial seperti penyembelihan hewan kurban, yang lalu kemudian daging kurbannya dibagikan kepada para fakir miskin dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya bahwa salah satu di antara yang menjadi ruhnya
sebuah masjid atau musola adalah diselenggarakannya taklim rutin di masjid atau di musola tersebut. Itu yang menjadi ruhnya. Artinya ketika ada sebuah masjid atau sebuah musola, walaupun umpama masjid itu sangat megah, dibangun sampai 2 lantai 3 lantai, namun ketika di dalamnya tidak ada program pengajian rutin, itu diibaratkan seperti sebuah tubuh tanpa ruh. Dan ketika masjid atau musola di dalamnya tidak ada taklim rutin, di mana dalam taklim rutin tersebut disampaikan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Imam Syafi'i, maka masjid atau musola tersebut sangat amat rawan dimasuki oleh paham-paham, oleh aliran-aliran yang dolun, mudillun, yang sesat dan menyesatkan masyarakat. Maka oleh karenanya yuk kita sama-sama satukan hati, satukan fisik, satukan misi, rapatkan barisan. Yuk kita bentengi ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara menghadiri, meramaikan pengajian rutin di masjid-masjid atau di musola-musola. Karena apabila umat Islam yang notabene mengaku berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempunyai perhatian atau tidak mempunyai kepedulian untuk mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di masjid-masjid atau di musola-musola, bahkan sampai ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak disampaikan di masjid-masjid, di musola-musola melalui pengajian rutin, karena pengajian rutinnya tidak ada. Situasi kondisi seperti ini sangat amat rawan dimasuki oleh aliran-aliran sesat seperti paham Wahabiyah, paham Mu'tazilah, dan paham-paham yang lainnya. Karena ini sudah akhir zaman, akan terjadi banjir bandang paham sesat, banjir bandang aliran sesat, yang kata Nabi dalam hadis, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi latap tariqunna ummati ala salasin wa sab'ina firqah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi latap tariqunna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, sungguh umatku, umat Islam di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 aliran. Wahidatun min jannah wasnatani wasabuna finnar, kata Nabi. Satu golongan akan masuk surga, 72 golongan sisanya akan masuk neraka. Kila kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu golongan yang akan masuk surga?" Beliau menjawab, Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah umat Islam yang komitmen konsisten, yang tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Setiap orang yang beriman dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib bagi mereka untuk mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib. Karena memang siapa lagi yang akan mempertahankan, yang akan mengamalkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya ajaran yang benar, yang lurus, yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Siapa lagi yang akan mempertahankan ajaran itu kalau bukan kita yang mengaku berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, salah satu di antara untuk mempertahankan, membentengi saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, warga kita dari ajaran-ajaran sesat dengan cara mengajarkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada mereka, salah satu di antaranya adalah melalui pengajian rutin. Maka kita harus mampu melawan hawa nafsu untuk bisa menghadiri pengajian rutin. Ya memang kalau menurut keinginan hawa nafsu ngaji itu ogah, malas, itu keinginan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu itu wataknya, karakternya tidak suka melakukan kebaikan. Hawa nafsu itu karakternya asik berbuat keburukan, berat melakukan kebaikan. Itulah hawa nafsu. Maka ketika kita malas ngaji, malas ibadah, malas sholat, disadari ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui, saat itu sebenarnya kita lagi memperturutkan keinginan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Karena menurut keterangan dari Al-Imam Al-Qutb Al-Alif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi badiyan bid-darwaini, beliau berkata, inna nafsa kastanatun anil khair fal yukrihuha fal yuqahhirha insanu ala fi'il khair wa ma yanfa'uha wa illa daratu ila syar li'annaha madbulatun alaih wa fi'il khair yu'assiru alaiha li'annahu hilafu tawqiha fal yukrihuha alaihi wa la yadaquha. Artinya sesungguhnya hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia kaslanatun anil khair. Hawa nafsu itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan, malas ibadah, malas sholat, malas ke masjid, malas ngaji. Itulah hawa nafsu. Seperti itu hawa nafsu itu karakternya. Nah, kalau kita perturutkan berarti kita memperturutkan hawa nafsu, bukan memperturutkan perintah Allah. Dan hawa nafsu itu harus dilawan. Bahkan memerangi hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, kata Nabi, jihadul akbar, jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dan orang kalau hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, malas untuk beribadah, malas untuk ngaji, dia akan menyesal nanti di akhirat, akan celaka. Sebab kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia itu benar-benar menyuruh, mengajak, mendorong untuk berbuat buruk. Makanya kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga mempunyai kemampuan untuk menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita,
maka kita termasuk orang yang beruntung, orang yang akan berbahagia dunia dan akhirat. Bahkan di akhirat Allah akan menempatkan kita di surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan ia mampu menahan keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah, maka surgalah tempat tinggalnya nanti di alam akhirat. Sebaliknya, manusia yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, di mana hawa nafsu itu cenderung untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar larangan-larangan Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, maka tempat tinggalnya neraka, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka adapun orang-orang yang hidupnya melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ia lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kesenangan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, kata Allah, maka nerakalah tempat tinggalnya di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inna nafsaka sanatun 'anil khair, sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Itu harus dilawan, dipaksa. Jadi falyuqahhirhal insanu ala fi'il khair wa ma yantauha. Oleh karena hawa nafsu itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah manusia memaksa hawa nafsu untuk terbiasa melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Wa illa jarah filasa, jikalau tidak demikian, maka pasti hawa nafsu yang berada di dalam dirinya akan menyeret dirinya untuk melakukan keburukan. Artinya, hawa nafsu jangan dikasih kesempatan untuk berbuat buruk. Caranya terus melakukan kebaikan, sehingga enggak ada celah, enggak ada kesempatan bagi hawa nafsu untuk berbuat buruk. Karena kita terbiasa berbuat baik. Li'anna majbulatun alaih, karena wataknya, karakternya hawa nafsu itu asik berbuat buruk, asik berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, berbuat buruk, itu hawa nafsu merasa asik, merasa enjoy, bahkan merasa bangga, tertawa terbahak-bahak di saat melakukan perbuatan dosa. Enggak ingat dosa, yang ada asik, itulah hawa nafsu. Wa fi'lul khair yu'assiru 'alaiha. Sedangkan melakukan kebaikan itu sangat berat bagi hawa nafsu. Tahajud, bangun malam berat bagi hawa nafsu. Itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan, kapan kita mau tahajudnya? Keburu mati. Ngaji itu berat, karena ngaji nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Yang sesuai keinginan hawa nafsu ini hari bukan ngaji, duduk di tempat televisi sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil di pinggir samping kanan ada istri kita, udah cantik. Itu hawa nafsu. Tapi sampai kapan kita hidup memperturutkan hawa nafsu? Tentu kita akan menyesal nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wafi'lul khairi yu'asiru 'alaiha.
melakukan kebaikan itu sangat berat bagi hawa nafsu. Berat. Nggak ada orang nafsu ingin ngaji, nafsu ingin tahajud, nafsu ingin sodako, nafsu ingin puasa. Nggak ada. Yang ada nafsu ingin makan, nafsu perempuan, nafsu uang. Itulah hawa nafsu. Jadi yu'asiru 'alaiha. Hawa nafsu itu sangat berat berbuat baik. Kenapa hawa nafsu sangat berat berbuat baik? Kenapa hawa nafsu berat melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah li'annahu khilafu tabi'iha. Karena kebaikan itu bertolak belakang. Kebaikan itu bertentangan dengan watak hawa nafsu, dengan karakter hawa nafsu, dengan keinginan hawa nafsu. Jadi kebaikan itu bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu inginnya melakukan yang asik-asik. Hawa nafsu nggak mau ibadah. Sama, nggak kiai, nggak ustad, nggak siapa-siapa, tetap yang namanya tahajud itu malas. Itulah hawa nafsu. Tapi sampai kapan kita mengikuti hawa nafsu? Sementara waktu terus berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Usia semakin bertambah, semakin sepuh, ujung-ujungnya meninggal. Nyesel kalau kita nggak punya bekal karena memperdulikan hawa nafsu. Sholat itu bekal kita nanti di akhirat. Ngaji, duduk di majelis ilmu itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amal soleh yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah mahdo, gair mahdo, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang punya wajib, itu semuanya yang akan menjadi bekal kita nanti hidup di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup di alam dunia, dikasih kesempatan hidup di alam dunia oleh Allah, selalu malas memperturutkan hawa nafsu, malas beribadah, akhirnya keburu mati, tentu kita akan menyesal di akhirat, akan belangsak. Diibaratkan seperti orang mau melakukan perjalanan yang jauh tanpa membawa bekal, pasti belangsak di perjalanan. Kita ini akan melakukan perjalanan jauh, sangat amat jauh, dan tempat yang akan kita tuju kita belum tahu seperti apa, bagaimana keadaannya. Itulah akhirat, dan akhirat itu ada. Orang yang tidak meyakini kebenaran adanya akhirat, tidak meyakini di dalam hatinya terhadap kebenaran adanya akhirat, itu bukan orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman, pasti hatinya meyakini bahwa akhirat itu ada. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka yakin akhirat itu ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa belum? Belum. Hah? Belum. Berapa menit lagi? Betul. Rasa lama banget. Iya. Nah? 1 menit lagi. Oh, menit lagi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita satukan hati, satukan visi, satukan misi, rapatkan barisan untuk mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di masjid-masjid, di musola-musola, dengan cara meramaikan pengajian di masjid-masjid tersebut. Karena kalau sebuah masjid sepi, nggak ada pengajiannya, bahkan nggak ada yang ajar, khawatir situasi kondisi seperti ini sangat rawan, khawatir dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk masuk dan mengajarkan ajaran sesatnya. Ini udah akhir zaman, hati-hati. Udah akhir zaman. Banyak orang, banyak kelompok, banyak golongan
yang mengatasnamakan Islam padahal di dalamnya ajaran sesat. Ya contoh Al-Zaitun menggunakan nama pesantren, tapi yang diajarkan kesesatan. Nggak ada pesantren yang mengajarkan kesesatan, nggak ada. Itu mereka hanya menggunakan nama pesantren saja. Ya kalau yang namanya pesantren pasti mengajarkan kebenaran, kebaikan sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau mengajarkan kesesatan namanya bukan pesantren. Makanya jangan bilang pesantren aja itu, jangan bilang aja. Malas bilang pesantren, masa pesantren begitu? Bukan pesantren kalau mengajarkan kesesatan. Lah kalau pesantren mengajarkan kesesatan, lalu bagaimana yang bukan pesantren? Mungkin lebih sesat. Pesantren aja mengajarkan kesesatan, apalagi yang bukan pesantren. Nah, kan kasihan pesantren yang lainnya jadi terbawa buruk nama baiknya, dan dikhawatirkan nanti imbasnya ke masyarakat. Orang tua jadi takut memasukkan anaknya ke pesantren gara-gara Al-Zaitun seperti itu. Jadi bagi saya Al-Zaitun bukan pesantren, karena tidak ada pesantren mengajarkan ajaran sesat, tidak ada. Baik para jamaah, oleh karena sebentar lagi waktunya habis, yuk sekali lagi kita bentengi, kita pertahankan ajaran akidah wal jamaah dan kita wariskan kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Karena itulah satu-satunya ajaran akidah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka oleh karenanya jangan lupa setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah agar kita memohon kepada Allah agar kita meninggal dunia dalam keadaan membawa ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya dengan doa ya dzal jalali wal ikram, amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati Ahlussunnah wal Jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, matikanlah kami dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan membawa kalimat takwa yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi, ya Allah, dengan kalimat itu matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Baik para jemaah, mari kita akhiri, kita tutup pengajian kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Bagi mereka yang kemarin awal bulan Dzulhijjahnya hari Senin, tapi bagi mereka yang kemarin menentukan awal Dzulhijjahnya hari Selasa, besok hari ke-8. Jadi puasa Tarwiyah dan Arafah. Tapi kalau saya sendiri dialamin sudah sepakat dengan pengurus yang lainnya bahwa akan melaksanakan salat Idul Adha pada hari Rabu tanggal 27 Juni, karena itu sudah masuk 10 Dzulhijjah. Dasarnya yang saya pakai adalah hadis Nabi, Al-Hajju Arafatun, ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dan wukuf di padang Arafah bagi jamaah haji itu sudah ditentukan oleh hukum agama pada setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kalau hari Selasa jamaah haji sudah wukuf di padang Arafah, berarti itu tanggal 9, maka besoknya otomatis tanggal 10. Itu yang saya jadikan dasar. Khusus untuk Idul Adha, saya patokannya itu bukan ilmu falak, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Patokan itu aja, Al-Hajju Arafatun. Ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Jadi kalau orang ibadah haji nggak wukuf, ya nggak jadi ibadah hajinya, karena wukuf di padang Arafah rukun haji. Makanya yang umroh, walaupun umroh sekali 10 kali umroh belum jadi haji, karena mereka nggak wukuf di padang Arafah. Sedangkan wukuf di padang Arafah itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari Selasa jamaah haji wukuf, berarti hari Rabu tanggal 10. Dan saya udah nelpon langsung ke Mekah tadi.
sama jamaah saja ya, sama jamaah saya yang sedang ibadah haji, yaitu Pak Haji Nanang. Saya tanya, Pak Haji, jamaah haji wukuf di Arafah hari apa? Selasa apa Rabu? Dia menjawab, hari Selasa. Berarti Rabu udah Lebaran. Jadi saya nggak ikut pemerintah dan nggak ikut ilmu falak. Yang saya ikuti Rasulullah udah titik. Lu mau apa? Itu aja udah. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.